Pancasila bagaimana, Prof? Iya, ini dari apa yang berkembang dari permohonan yang kami baca sekarang ini, walaupun itu bukan merupakan satu salinan resmi dari permohonan yang sampai ke Mahkamah Konstitusi, kami dapat menyimak bahwa salah satu pemohon menghendaki supaya Pak Prabowo dan Pak Gibran itu didiskualifikasi dan kemudian dilakukan pemilihan ulang presiden hanya diikuti oleh dua pasangan, yaitu oleh Pak Ganjar dan Pak Ganjar dan Pak Mahfud dan Pak Anies Pak Muhaimin. Sementara Pak Prabowo dan Pak Gibrannya tidak boleh ikut. Yang kedua menghendaki supaya Pak Gibrannya aja yang didiskualifikasi, tapi Pak Prabowo-nya dipersilahkan untuk mencari pasangan baru. Lalu kemudian diadakan pilpres ulang 3 pasangan calon seperti yang telah terjadi belum lama ini. Ya, mau mohon boleh-boleh aja, dan kami juga tentu akan memberikan satu jawaban, tanggapan atas permohonan ini, dan saya kira Mahkamah Konstitusi juga akan menilai argumentasi permohonan, bukti-bukti yang disampaikan, apakah akan mengabulkan atau menolak permohonan dari kedua pemohon ini. Kalau dari 02 sendiri, apakah tetap optimis begitu bahwa nanti MK tidak akan meloloskan ataupun tidak akan saat sidang dari gugatan tersebut? Tentu MK kan harus menimbang-nimbang semua fakta, semua argumen yang diungkapkan di persidangan Mahkamah Konstitusi, baik itu yang dikemukakan oleh kedua pemohon, para saksi dan ahli, para pihak yang memberikan keterangan, maupun juga dari pihak terkait yang berkepentingan langsung dalam perkara ini. Dan sementara ini sih kami berkeyakinan bahwa apa yang dimohon itu sulit sekali untuk dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, ya. Oleh karena fakta yang tidak dapat dibantah adalah bahwa selama ini kedua pasangan calon itu tidak pernah mempersoalkan keabsahan dari Pak Prabowo dan Pak Gibran itu sebagai pasangan calon, dan rakyat menjadi saksi ketika semua mereka 3 paslon itu melakukan debat capres dan debat cawapres, ya, dan tidak ada mempersoalkan bahwa ini tidak sah, ini tidak qualified, ya. Tapi sesudah kalah, lalu kemudian minta dikualifikasi. Jadi orang melihat ini sebagai satu sikap yang inkonsisten. Kalau memang tidak sah, tidak qualified, ya ngapain ikut debat capres segala? Tapi setelah kalah baru mengatakan ini tidak qualified, ya. Dan padahal jauh menyangkut kualifikasi calon itu kan bukan kewenangannya Mahkamah Konstitusi untuk menilai, ya. Itu adalah sebenarnya kewenangannya Bawaslu dan kewenangan dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara untuk memutuskan hal itu. MK itu semata-mata akan mengadili sengketa hasil. Bahwa diambil contoh-contoh beberapa dari pilkada, jadi mana pernah MK itu mendiskualifikasi calon dalam pilkada, kita memang mengatakan ya itu terjadi, tapi sesuatu yang sebenarnya sangat extraordinary, satu yang luar biasa. Seperti contohnya misalnya kasus Bovendigul, ya, yang pada waktu itu sudah diputuskan oleh Bawaslu salah satu pasangan tidak boleh maju karena masih memenuhi syarat, sebab masih belum 5 tahun, ya, menjalani bebas dari menjalani tindak pidana, tapi KPU-nya jalan terus. Bahkan ada putusan Pengadilan Tinggi jalan terus KPU-nya. Nah, sampai ke MK kemudian mengambil keputusan mendiskualifikasi calon yang bersangkutan. Jadi itu sebenarnya sesuatu keadaan yang luar biasa. Dan itu tidak terjadi pada Pak Gibran sepanjang pencalonan beliau sebagai calon wakil presiden. Dan putusan MK nomor 90 yang membolehkan Pak Gibran itu maju sebagai pasangan calon presiden bersama Pak Prabowo, itu kan sudah berapa kali juga diuji di Mahkamah Konstitusi dan 2 kali ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi pencalonnya itu tetap sah, ya. Karena itu saya mengatakan permohonan ini kalau memang ingin supaya mendiskualifikasi Pak Gibran, itu sebenarnya para pemohon itu berhadapan dengan Mahkamah Konstitusi, bukan berhadapan dengan KPU sebagai termohon maupun berhadapan dengan kami sebagai pihak terkait. Karena pencalonan Pak Gibran itu didasarkan atas putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau mau didiskualifikasi, itu sebenarnya mereka berhadapan dengan MK, itu yang saya katakan. Ada yang lain? Kalau melihat hak angket di DPR gimana, Prof? Hak angket ini, kalau mau dilakukan angket kan mestinya menyeluruh, ya. Bukan
bukan hanya angket pilpres saja, angket pileg pun harus dilakukan juga. Ya. Seperti misalnya ada partai yang mendapat suara terbanyak, coba diangket juga. Mereka dapat suara sebanyak itu, nyolongin suara partai lain atau tidak? Ya. Mereka gunakan uang atau tidak untuk membeli suara rakyat sehingga mereka mendapat suara yang begitu besar. Tapi kalau dia juga seperti itu, mereka juga nggak mau, berkelit-kelit kan. Artinya misalnya PDI Perjuangan gitu kalau semua, ya PKS semua Golkar semua diangket aja. Ya kita juga mau tahu sebenarnya seperti apa sih pelaksanaan pemilu. Tapi kan kalau sudah menyangkut kepentingan diri sendiri kan mereka berkelit-kelit. Seperti itu. Thank you, Prof. Terima kasih, Prof. Oke ya.